Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia dan kepada teman-temanku yang ada di Bandung Alena Tennis Group, Shalom. Selamat bertemu kembali pada saat ini. Saya akan berbicara mengenai satu topik, yaitu jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Menyerah dari apa? Dari kehidupan kita. Jangan menyerah dari tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, apapun juga. Jangan menyerah. Terambil dari Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, apabila ia menyerah, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kalau kita menyerah, tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menyerah dalam segala hal. Disebutkan, tetapi orangku yang benar. Yesus berkata, orangku yang benar. Berarti banyak orang sekitar Tuhan Yesus yang tidak benar. Saudara, mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Yesus katakan, bukan kamu karena melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan dan kenyang, maka engkau mengikuti aku. Jadi banyak orang sekitar Yesus, banyak yang motivasinya tidak benar. Kita datang ke gereja, mungkin motivasi kita juga tidak benar. Kita datang ke gereja supaya kita diberkati dan kita kaya raya. Kita datang ke gereja, kita ingin sembuh. Seharusnya kita datang ke gereja adalah mencari Tuhan, mencari Yesus. Karena dia punya kesembuhan, dia akan menyembuhkan kita. Jadi motivasi kita harus benar dulu. Tuhan sumber segala-galanya. Yang dicari bukan berkatnya, bukan kesembuhannya, tetapi sumber dari berkat itu yang kita cari seharusnya dalam kehidupan kita. Maka Yesus katakan, orangku yang benar. Banyak yang tidak benar. Jadi mulai hari ini, kita harus coba motivasi kita datang ke gereja. Motivasi kita mendengar firman Tuhan. Itu harus berubah 180 derajat. Cari sumbernya. Cari Yesusnya. Yang sumber segala-galanya. Yang akan memberikan kepada kita. Benar akan hidup oleh iman. Orang benar. Siapa itu orang benar, saudara? Siapa itu benar? Firman itu benar. Mazmur 119 ayat 160 mengatakan, dasar dari firman adalah kebenaran. Jadi dasar dari firman itu adalah kebenaran. Kita baca Yohanes 1 ayat 1, aku adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah sendiri. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu kali Abraham, Tuhan perlihatkan bintang-bintang di langit, pasir-pasir di laut. Tuhan katakan, turunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan pada saat itu, Abraham percaya
Tuhan memperhitungkan kepercayaan itu sebagai kebenaran, saudara. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Dari dosa-dosa kita. Itulah ada kebenaran. Amsal 10 ayat 2 mengatakan demikian. Harta yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Jadi dengan kejahatan kita memperoleh. Tidak berguna sama sekali. Kefasikan itu kejahatan. Tipu menipu. Dengan jalan meliciki. Tidak ada gunanya. Tapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Wah, luar biasa. Kalau kita hidup benar, menyelamatkan kita dari maut. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah firman. Firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amsal 11 ayat 19 mengatakan, siapa yang berpegang ke kebenaran yang sejati menuju hidup. Jadi kebenaran itu harus dipegang dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita mendapatkan kehidupan. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian, saudara. Jadi kebenaran itu penting sekali dalam kehidupan kita. Karena kebenaran adalah Yesus sendiri. Dia ada jalan. Saudara tidak punya jalan. Saudara tidak ada jalan. Masalah di depan, masalah di belakang, masalah di kanan, masalah di kiri. Tetapi masih ada jalan ke atas. Jalan Tuhan Yesus Kristus. Mempunyai semua jalan keluar. Solusinya Dia yang memberikan solusi kepada kita. Begitu juga kebenaran itu apa? Yesus adalah kebenaran. Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit, dan Dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Itu adalah kebenaran. Iman, saudara. Iman itu faith. Faith is pistis. Kesetiaan. Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita belum lihat dan yang tidak kita lihat, tetapi membuktikan sesuatu yang kita terima. Bagaimana kita mendapatkan iman? Saudara tahu terjadinya iman itu bagaimana? Roma 10 ayat 7. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Sehingga iman kita timbul. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Maka kalau kita tidak mempunyai iman, kita bukan orang benar. Orang benar hidupnya dengan iman. Iman itu percaya, walaupun tidak melihat. Maka Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Seorang ingat, seorang yang pendarahan 12 tahun, dia mendekati Yesus, dalam hatinya mengatakan, kalau aku menjamah jubahnya, aku sembuh. Itu namanya pengharapan. Dan buktinya dia sembuh. Itu adalah iman, saudara. Begitu juga ada kepala rumah ibadah. Anaknya meninggal dunia. Anaknya sudah meninggal dunia pun dia masih memanggil Yesus, saudara. Percayanya luar biasa, saudara. Sehingga Yesus datang ke tempatnya dan menyembuhkannya. Orang mati, saudara, minta kepada Tuhan.
Jadi apapun boleh minta yang mustahil di hadapan kita. Rasanya tidak mungkin lah. Kankernya udah parah. Udah hampir titik stadium 3, stadium 4. Bayangkan saja. Sudah tidak mungkin satu titik lagi meninggal dunia. Tapi tetap saja berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah detik-detik terakhir. Dan percaya Tuhan bisa melakukan. Yang mustahil di hadapan manusia, tidak mustahil di hadapan Dia. Itu yang luar biasa, saudara. Maka itu, iman itu harus bertumbuh. Iman itu tidak statis. Bertumbuh bagaimana? Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Sudah bertumbuh, iman juga harus terus bertumbuh. Iman tanpa kasih tidak ada gunanya. Saudara bisa berbicara bahasa malaikat, sekalipun engkau bisa berbicara bahasa malaikat, sekalipun engkau bisa memindahkan gunung dengan imanmu, tapi tanpa kasih, itu sama sekali tidak berguna sama sekali, saudara. Jadi iman tanpa kasih tidak ada gunanya. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, bahwa kita mendapatkan iman yang luar biasa. Kalau kita baca di 2 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepadamu kebajikan. Kebajikan itu apa, saudara? Moral yang baik, akhlak yang baik, orang yang baik, sifat yang baik. Sudah punya iman pun harus ditambahkan kebajikan. Saudara, manusia Allah itu harus berbuat baik kepada siapapun juga. Bahkan kepada musuh pun harus kita berbuat baik. Yang rasanya impossible kita bisa melakukannya. Tetapi Tuhan katakan possible. Kalau Tuhan ada di dalam diri kita, kita mampu melakukannya. Tidak cukup, saudara. Sudah kebajikan, harus ditambahkan pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan, akan ditambahkan pengetahuan firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Setelah itu ditambahkan lagi penguasaan diri. Kita harus dapat menguasai diri, saudara. Menguasai diri berarti menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan, keinginan Tuhan saja yang dilakukan, itu menguasai diri, saudara. Ketekunan, orang tanpa ketekunan tidak akan melihat mujizat. Orang tanpa ketekunan tidak akan melihat Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Seperti Ayub, dia tekun. Walaupun tersiksa, sengsara, menderita, dia tekun sampai akhirnya dia melihat mujizat Tuhan. Harta bendanya dikembalikan. Anaknya yang 10 diberikan 10 lagi. Bayangkan saja, saudara. Seorang wanita, seorang ibu melahirkan 10 anak. Dan anaknya meninggal semua. Ternyata dia pun lahir lagi. Melahirkan lagi 10 anak lagi. Itu namanya tidak mungkin, saudara. Tapi di hadapan Tuhan itu mungkin. Ketekunan itu perlu sekali. Kesalehan. Kesalehan itu adalah rajin beribadah, rajin berbuat baik. Itu namanya kesalehan. Maka ibadah itu penting sekali. Sehingga Musa meminta kepada Firaun untuk beribadah. 2 hari perjalanan. Firaun mencegahnya. Tuhan memberikan kutuk
kepada Firaun. 10 kutuk diperlihatkan Tuhan kepada Firaun. Itu luar biasa. Sampai akhirnya ia menyetujuinya. Tapi setelah disetujui pun dikejar. Dan dia melihat bahwa dia tidak menepati janjinya. Orang-orang Israel selamat melewati laut Tiberia. Tetapi mereka terkubur di laut Tiberia. Bayangkan aja. Perkataan itu penting sekali, saudara. Ya di atas iya, tidak di atas tidak. Jangan main-mainkan mulut kita, saudara. Dengan ketekunan, kesalehan, maka itu setelah kita lakukan hal ini, kasih akan saudara-saudara. Baru kita bisa mengaplikasikan kasih kepada saudara-saudara kita. Setelah kasih kepada saudara-saudara kita, kasih kepada semua orang, saudara. Luar biasa enggak? Bagaimana kita bisa mencapai hal-hal tersebut? Ada 2 rahasia, saudara, untuk kita. Saya akan sebutkan 2 rahasia yang luar biasa, saudara. Yang bisa supaya kita mencapai apa yang Tuhan inginkan. Di 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Karena kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna bagi hidup yang saleh. Nah, untuk hidup yang saleh, berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Luar biasa. Untuk hidup yang saleh, karena ingat, Dia memanggil kita dengan kuasa, dengan mulianya. Mulia dan ajaib. Kita adalah ajaib. Kalau kita dipanggil, dipilih, Tuhan kita adalah orang yang ajaib, yang dipilih, panggil Tuhan. Luar biasa. Dengan kuasanya memanggil kita. Mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil. Janji-janji yang besar supaya kita bisa mengambil apa yang kita ambil. Dalam kodrat ilahi, kita mengambil kodrat ilahi. Sehingga kita ini seperti Tuhan. Dan kita serupa segambar dengan Allah. Kuasanya adalah kuasa kita juga. Itu kodrat ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Luar biasa. Oh, kita melakukan 5 hal yang saya sebutkan tadi. Kebajikan, penguasaan diri, pengetahuan, ketekunan, kesalehan. Lalu kita bisa aplikasikan kasih saudara. Kita kasih saudara, kita kasih sesama semua orang. Itu yang luar biasa, saudara. Karena kodrat ilahi dari Tuhan. Kita mengambil kodrat ilahi Tuhan. Dan tidak ada yang bisa membinasakan. Kita luput dari kebinasaan. Ingat baik-baik. Berarti sakit, kita pun tidak akan meninggal. Masalah, tidak akan kita meninggal. Tantangan, tidak akan kita bisa meninggal. Celaka, kita pun tidak akan bisa meninggal. Karena luput dari segala kebinasaan, saudara. Seorang hamba, seorang perwira, anak buahnya, hambanya, menderita lumpuh dan menderita.
datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Yesus katakan, oke, saya akan pergi bersama-samamu. Perwira itu mengatakan, tidak perlu. Saya punya bawahan. Saya panggil dia, dia datang. Saya suruh dia pergi. Maka katakan satu patah kata saja, hambaku akan sembuh. Yesus mendengar itu. Yesus terbelalak. Selama hidup ini, saya tidak melihat seorang Israel yang seperti itu imannya. Luar biasa enggak? Maka, sepatah kata, dia disembuhkan. Ingat baik-baik. Kalau kita baca mengundurkan diri itu menyerah. Kalau kita baca Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Kita semua anak-anak Tuhan tidak mengundurkan diri. Masalah, tantangan, pergumulan tidak akan mengundur diri. Terutama juga kepada pengiringan kita kepada Tuhan tidak mengundurkan diri. Oh, kita baca 1 Samuel 12 ayat 20 mengatakan demikian. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan itu. Janganlah berhenti untuk mengikuti Tuhan. Jangan menyerah untuk mengikuti Tuhan. Terus walaupun engkau jatuh dalam dosa, apapun jatuh dalam dosa, ingat Tuhan memberikan kalau kita mengakui dosa-dosa kita, dia dengan adil dan bijaksana akan mengampuni dosa kita. Ingat baik-baik, jangan berhenti. Kalau engkau berhenti menyerah, ingat baik-baik. Di Lukas 11 ayat 26 mengatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 setan. Jadi orang dikuasai setan. Setannya keluar, pergi, dan dia melihat tempat-tempat yang lain dan dia tidak ada tempat untuk ditempati. Dia kembali lagi dan dia lihat kosong, melompong. Di dalamnya tidak ada firman Tuhan, tidak ada Yesus Kristus. Dia tinggal dan membawa lagi 7 setan yang jahat, sehingga dia berubah dari semula jahat lebih jahat lagi. Maka itu kita tidak boleh meninggalkan dia. Jangan menyerah, saudara. Ingat baik-baik. Murid-murid Yesus menyerah. Kalau kita baca Yohanes 6 ayat 66. Kenapa murid-murid Yesus menyerah? Waktu itu Yesus mengatakan demikian. Akulah roti hidup. Kalau engkau makan aku, dagingku, dan minum darahku, engkau akan hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Tergoncanglah murid-muridnya. Dan sebagian mengundurkan diri atas firman Tuhan itu. Kita bukan orang yang mengundurkan diri, saudara. Ingat baik-baik. Saya punya kenalan. Ternyata adiknya sakit, saudara. Benjolan di lehernya, tidak sembuh-sembuh. Minta saya doakan. Dia telepon lagi. Pak Andi bagaimana? Makin gawat. Rambutnya rontok. Pak Andi bagaimana? Panasnya meningkat. Pak Andi gimana? Kakinya sudah lemah, hampir nggak bisa jalan. Pak Andi bagaimana? Sekarang dia kena lupus lagi. Ingat baik-baik. Kalau Tuhan mau ngambil, dia pasti diambil. Tapi ingat baik-baik. Kalau diproses, itu adalah Tuhan ingin memperlihatkan keajaibannya, mujizatnya kepada kita. Makin gawat, makin kita jangan melihat kegawatannya. Hidup kita bukan dari apa yang kita lihat. Tetapi apa yang kita tidak lihat.
Pandanglah Yesus. Jangan berhenti berdoa. Apa yang firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tetap berdoa. Kalau engkau tidak berdoa, kuasa iblis yang menguasainya. Maka dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, lawan iblis sampai titik darah terakhir. Saudara akan melihat bahwa memang iblis dikalahkan. Lawanlah masalah dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat masalah itu kalah dengan kekuatan, kuasa ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan melihat penyakit dari kacamata kita, dari penglihatan kita. Tapi kita melihat Tuhan yang adalah dokter di atas segala dokter. Yang adalah tabib di atas segala tabib. Yang dapat menyembuhkan segala penyakit apapun dapat disembuhkan. Maka berharap kepada dia. Mengandalkan dia. Itu luar biasa, saudara. Saudara tahu Saul mengundang Samuel untuk mengorbankan korban bakaran. Tapi Samuel belum datang, dia sudah mengorbankan korban bakaran. Melanggar. Tidak benar. Tidak benar adalah menyerah, saudara. Dia menyerah dari kebenaran, saudara. Begitu juga Simpson, saudara. Simpson sudah dinubuatkan bahwa dia menjadi nasir Allah. Ternyata, saudara, Simpson hidupnya seperti orang dunia, saudara. Dia mengasihi, dia jatuh cinta dengan orang Filistin, saudara. Walaupun dicegah, tetap saja. Ternyata pada suatu hari istrinya dan keluarganya, mereka berikan kepada orang lain. Orang tuanya memberikan kepada orang lain. Karena teka-teki yang oleh Simpson diberitahu kepada istrinya dan istrinya membocorkannya. Sehingga Simpson ngamuk dan meninggalkan istrinya. Setelah dia meninggalkan orang tua istrinya, memberinya kepada kawan Simpson. Waktu Simpson tahu, Simpson ngamuk sama sekali. Ingat baik-baik. Rahasia yang satu-satunya yang tidak boleh diberitahu kepada yang lain, yaitu kekuatan yang luar biasa. Karena dia jatuh cinta dengan Delilah. Delilah merayu dia, sekali tidak berhasil, dan dia sembarangan ngomong. Dia katakan, pakailah tali. Tali yang basah, kedua tali yang kering. Yang ketiga dia bilang harus seperti di guntal-guntal itu, ditenun rambut-rambutnya dan dipatok. Setelah itu mereka lakukan, tapi itu semua omong kosong. Kekuatannya masih ada. Delilah mengatakan, apakah kamu memang tidak mencintai aku? Akhirnya dirayu. Dia katakan, aku lahir rambut tidak kena pisau sampai sekarang. Kekuatanku adalah di rambut. Ini perkataannya. Rahasia yang Tuhan berikan, dia buka, saudara. Dia menyerah dengan kebenaran. Sehingga setelah dipotong, dia anggap kekuatannya masih ada. Karena setiap kali dia dapat memutuskan segala-galanya. Tali-tali yang mengikatnya dia putuskan setiap kali. Dan kali itu habislah Simpson dan ditawanlah Simpson, saudara. Menyerah. Tapi akhirnya Simpson berikan kekuatan dan ia pun mati dengan raja-raja yang memanggil dia untuk menjadi lelucon, banyolan. Akhirnya mati semuanya.
Ingat baik-baik saudara. Ayat firman Tuhan itu mengatakan bahwa akan binasa saudara. Yang mengundurkan diri akan binasa. Maka kita ini bukan orang-orang yang mengundurkan diri. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 5 mengatakan apa saudara? Bahwa siapa yang lahir dari Allah menguasai dunia. Siapakah yang menguasai dunia? Dialah yang menyatakan Yesus adalah anak Allah. Bayangkan saja saudara. Menguasai dunia. Berarti menguasai bumi dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 7. Tetapi dalam semua itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita adalah umat pemenang. Jangan menyerah. Yaitu menyerah untuk mengikuti Yesus. Jangan menyerah kepada permasalahan. Jangan menyerah kepada penyakit. Jangan menyerah kepada iblis. Kita adalah umat pemenang. Dan pasti kita dapat mengatasi segala-galanya. Hanya kita perlu. Hanya dengan Dia aku ada. Dengan Dia aku menang. Aku adalah pemenang dengan kodrat ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melakukan apa yang Tuhan ada, kita pun ada. Kuasanya ada, kita pun kuasanya diberikan. Itu luar biasa. Maka itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan menyerah, dan jangan menyerah. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ambillah roti, angkatlah tinggi-tinggi. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Roti dan anggur di hadapan kami, Tuhan, kuduskan sesuai dengan firman-Mu. Sesuai dengan firman-Mu mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia disahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kodrat ilahi yang datang daripada Engkau sendiri sehingga kebinasaan tidak mengalami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau mati, kami diberikan keselamatan, dibenarkan, dikuduskan, diampuni. Terima kasih Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga menjadi biji mata-Mu, menjadi kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Pada saat ini, Bapak Ibu, kalau mengalami sakit penyakit, ada masalah, ada tantangan dalam usaha, dalam pekerjaan, rumah tangga, taruhlah tanganmu di dadamu. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan tahu apa penyakit mereka. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan segala penyakit. Kau jamah mereka, mereka percaya kepada Engkau, berpengharapan kepada Engkau. Jamah mereka, bilu-bilu menyembuhkan dengan sempurna. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka mempunyai masalah, tantangan, pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, usaha, apapun juga, Tuhan jamah mereka. Berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Jadikanlah mereka pemenang. Supaya mereka jangan menyerah. Dengan apapun juga. Tuhan telah memberikan kami menjadi pemenang. Kami pasti menang di dalam segala hal yang kami hadapi. Dan kami tidak akan menyerah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Pada saat ini kita akan berpisah satu dengan yang lain. Boleh angkat kedua belah tanganmu. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau telah berikan kepada kami. Firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami tidak akan menyerah di dalam segala sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami meneraikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pulanglah. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya. Sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama-nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.